Semoga rahmat kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bapak Ibu, saudara-saudari dan rekan-rekan kita semua. Semoga baik, kerukunan, rezeki yang cukup, kesehatan selalu menyertai Anda semua. Hari ini dalam minggu Prapaskah yang ketiga, kita diajak untuk melihat bahwa tubuh kita ini adalah anugerah, dan oleh karena anugerah diciptakan baik padanya, dikembalikan lagi melalui segala hal yang baik. Maka mari kita mengawali perayaan Ekaristi melihat apakah tubuh yang baik ini sudah digunakan dengan baik untuk memuji dan memuliakan Allah. Jika belum, mari mengawali perayaan Ekaristi ini kita meneliti batin kembali, melihat kembali jika memang ada kekurangan di dalam hidup kita karena belum optimal memberikan yang terbaik. Kita memohon ampun di hadapan Tuhan supaya di dalam perayaan ini kita semakin pantas untuk bersatu menyambut Tuhan. Dan mengawali perayaan Ekaristi ini, mari kita mengingat kembali dari baptis kita diingatkan oleh Allah yang telah menerima kita dalam gereja Katolik melalui percikan.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah menunjukkan kepada kami jalan hidup yang benar, supaya kami tidak tersesat. Semoga selama masa Tuhan ini, kami sungguh-sungguh mengarahkan diri untuk selalu berada di jalan utama, yaitu jalan keadilan, kejujuran, kedamaian, dan cinta kasih. Sebab dalam Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Engkau dalam kesatuan tersebut, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita doakan sama-sama. Bacaan dari kitab Keluaran. Di gunung Sinai Allah berfirman begini, Akulah Tuhan Allah yang membawa kamu keluar dari Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu amal lain di hadapanku. Jangan membuat batu. Aku yang menyerupai apapun yang ada di langit,
atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan Allah, adalah Allah yang sungguh, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintah. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Tetapi hari ke-7 adalah Sabat Tuhan Allahmu. Maka janganlah melakukan suatu pekerjaan, engkau sendiri atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing di tempat kediaman. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan pada hari ke-7 Ia beristirahat. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan bertulisannya. Hormatilah ayah dari bumi, supaya langit tumbuh di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta terhadap sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hamba sahayanya, lembu atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikianlah sabda.
dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, orang Yahudi menuntut tanda dan orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang tersalib, suatu anugerah bagi orang Yahudi dan kebodohan bagi orang bukan Yahudi. Tetapi bagi mereka yang dipanggil, baik Yahudi maupun bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Ketika hari raya Paskah bagi Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam ayat suci didapatnya pedagang-pedagang lembu kambing domba dan merpati dan penuntut-penuntut uang duduk di situ. Maka Yesus membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang para penuntut dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati yang berkata, ambillah semuanya ini dari sini, jangan membuat rumah-rumahku menjadi tempat berjualan. Maka teringatlah murid-murid Yesus bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Tetapi orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, Anda apakah belum tunjukkan kepada kami bahwa Engkau berhak bertindak demikian? Jawab Yesus kepada mereka, rombaklah bait Allah ini, dan di dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari.
Tetapi yang dimaksudkan Yesus dengan baik Allah ialah tubuhnya sendiri. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, barulah terlihat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakan Yesus. Maka percayalah mereka akan kitab suci dan dengan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Sementara Yesus tinggal di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena Yesus mengenal mereka semua dan tidak perlu seorang memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab Dia tahu apa yang ada dalam hati manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anak, Injil mengatakan cinta untuk rumahmu mengharuskan aku. Apa maksudnya? Mari kita akan coba untuk mendalami latar belakang bacaan-bacaan ini, terutama Injil. Jadi nanti saya mulai dari bacaan Injil dulu, terus nyambungnya ke bacaan yang pertama. Di situ kita akan lihat nanti simpulnya ada di bacaan yang kedua yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Yesus memberi kepada kita gambaran tentang tubuh sebagai kain Allah. Sebelum mencoba untuk memahami Injil, saya meminta untuk dibedakan dulu istilah yang mungkin bisa menjadi lanjut ketika nanti dijelaskan, yaitu istilah bisnis dan pelayanan. Bisnis sebagaimana Bapak Ibu buat yang namanya bekerja mendapatkan upah, itu adalah bisnis dan memang seharusnya dibuat demikian karena untuk berkali itu dan orang mengambil keuntungan yang wajar dari usaha. Itu adalah sesuatu yang memang demikian adanya, tidak ada yang keliru. Tetapi berbeda dengan pelayanan di dalam rumah ibadah. Nah, di dalam rumah ibadah tidak boleh ada bisnis. Kalaupun romo-romonya harus belajar Injil, itu memang harus dibeli untuk apa? Untuk beribadah. Dalam rumah ibadah, terutama di dalam aturan Yahudi, sudah dibagi macam-macam aturan dan undang-undangnya. Misalnya, orang beribadah kepada Allah itu melalui kurban persembahan. Itu adalah tradisi yang memang demikian, tidak bisa diubah bahkan sampai sekarang. Tetapi ada orang-orang juga yang kemudian di semacam palingnya dibuat khusus untuk bukan pelayanan. Misalnya, karena orang datang untuk membawa persembahan, kamu yang menyiapkan nanti bahan yang akan dicari oleh orang. Dalam hal ini adalah ternak yang akan digunakan untuk persembahan. Ya, kamu nanti menyiapkan lembu misalnya atau sapi, dan dari setiap yang ditentukan. Kamu nanti menyiapkan kambing, harganya sekian. Kalau kambing domba dan harus tapi harganya sedikit lebih unggul dari domba-domba yang lain. Ya, karena kualitasnya. Lalu ada yang berarti seperti itu. Sudah ditentukan sesuai dengan maksudnya. Soal besar kecilnya itu tergantung orang, tetapi nilai persembahannya sama. Ya, nilai persembahannya sama. Tergantung mampunya orang. Kalau yang ini, yang berpati, tapi nilai persembahannya sama dengan orang yang mempersembahkan lembu. Jadi jangan kemudian merasa iri antara yang bisa yang berpati dengan yang lembu. Jadi yang seringkali sulit di sini, karena orang melihat biasanya waktu saya hanya mempersembahkan ini. Di mata Tuhan
nilai persembahan itu sama tergantung kekuatan setiap pribadi. Nah, yang menjadi persoalan adalah pelayannya, yaitu orang-orang panitia yang memang ditugaskan untuk mengelola sesuai dengan maksud dasarnya. Maksud dasarnya adalah membantu orang supaya bisa beribadah. Tetapi orang-orang di situ menggunakan sesuai dengan kepentingannya. Ya, jadi sudah keluar dari maksud dasar rumah ibadah yang seharusnya orang-orang yang dikatakan pelayan tadi yang seharusnya membantu orang lain untuk beribadah justru datang atau justru merepotkan orang karena ada nilai tersembunyi di baliknya. Dan ini yang bisa dikatakan bisnis kotor. Hati-hati dalam hal ini karena kadang-kadang rumah ibadah bisa dijadikan tempat yang tidak baik, mengambil keuntungan dari tempat suci. Yang suci tidak lagi menjadi suci bukan karena tempatnya tidak suci, tetapi karena ada niat jelek di tengah-tengah pelayan. Karena kemudian itu jadi dia itu tidak. Tetapi ini konteksnya di kalangan umat Israel. Dan persis disitulah Yesus nanti mengingatkan, ya. Jadi karena ada aturan orang yang sudah genap berumur 13 tahun ke atas wajib mengadakan kurban. Ya. Kalau di dalam gereja orang yang sudah dewasa itu termasuk dalam aturan anak dan puasa. Puasanya berapa kali kalau dalam gereja? Puasa berapa kali? Puasanya berapa kali? Puasa itu 2 kali sebenarnya. Puasanya pada Rabu dan Jumat. Disitulah puasa. Oh, berarti tidak usah ini ya, setiap hari harus puasa. Tidak, yang lain-lain itu adalah makan. Nah, yang makan itu adalah hal-hal yang kita senangi tetapi tidak mengarah kepada kedekatan kita kepada Allah. Itu justru yang dikurangi. Atau kalau dalam bahasa Solo ya, namanya hajire bukan. Hajire bertindak, tetapi berlawanan dengan yang saya inginkan. Karena apa-apa yang saya inginkan itu tidak mengarah kepada Tuhan. Jadi saya kurangi. Ya, kalau tidak bisa saya tinggalkan, saya kurangi. Misalnya apa? Misalnya saya sudah makan daging, saya kurangi. Saya suka makan nasi. Dalam keadaan apa? Saya biasa 1 kali makan 1 bakul. Tapi kalau dalam keadaan yang lain, saya biasanya tidak kurang. Atau misalnya, saya biasanya orang ini setiap hari posting apa namanya? Ibu-ibu ya, posting gambar kalau sudah ada di mana sehari 5 kali ya sekali jadi 3 5 ya sekali. Nah, ini apa namanya yang namanya mata mengurangi apa yang disenangi, tapi yang disenangi itu tidak mengarah kepada Allah. Justru yang diperbanyak adalah perbuatan terima kasih berbagi kebaikan kepada yang kurang. Itu juga yang sudah terjadi. Jadi 13 tahun orang bisa diwajibkan untuk ikut dalam persembahan. Dan ketika orang dari mana-mana karena di sana itu tempatnya ada di Yerusalem. Ya, persembahan itu yang diambil dari Yerusalem. Coba bayangkan kalau di Kota Bandung persembahan yang utama hanya ada di Yerusalem. Kan keluarnya dengan transportasi ke Bandung. Lalu sudah ditentukan misalnya nanti di sana tidak ada kurban dalam bentuk oleh rumah dan tetapi kurban daging, kurban binatang. Dan di sana sudah dijual. Masa kita harus bawa dari sini?
misalnya apa ya, sapi dari situ ke sana tidak diterima Bapak Ibu, karena sudah ditentukan bahwa nanti yang digunakan hewan kurban itu yang ada di sana saja. Maka mau tidak mau saya kita harus membeli di sana. Nah, bagaimana kalau uangnya itu berbeda? Karena ada 12 suku, lalu jenis uangnya berbeda. Yang digunakan di Yerusalem pada waktu itu adalah uang yang namanya dinar. Maka uang-uang dari suku-suku yang lain kemudian ditukarkan, maka ada yang berubah uang. Misalnya tadi dari Garut, mata uangnya adalah dinar. Ke Bandung harus ditukar dengan rupiah, karena yang digunakan rupiah. Ada sebagian yang dipakai euro, lalu di sana ditukar dengan rupiah. Itulah yang digunakan untuk membeli kurban. Nah, problemnya adalah ada segelintir orang yang kemudian memanfaatkan itu untuk kepentingan mereka, mengeluh keuntungan di tempat suci melebihi apa yang sudah ditentukan. Dan ini adalah kejahatan moral. Ya. Seharusnya mereka yang dipilih, mereka yang sudah dikatakan disahkan sebagai pekerja, seharusnya melayani sesuai dengan job desk dan ketulusan. Karena mereka dipilih bukan karena apa-apa, karena sudah diingat orang ini mampu dan kaya. Yesus melihat ada hal yang aneh di situ. Dan Yesus begitu marah, bukan karena orangnya, tetapi karena niat jelek yang ada di balik. Maka dalam bahasa Injil konteksnya ini, kenapa Yesus marah? Karena ada yang mengambil keuntungan dengan berbisnis di sini di rumah suci yang tidak boleh atau tidak diperkenankan. Jadi tahu ya konteksnya. Lalu nanti ada pertanyaan, Yesus boleh marah? Yesus manusia yang ada Allah. Kalau itu kita boleh marah. Ya, kita manusia, ada batasnya. Tetapi kalau itu marah tidak apa-apa ya, tidak berdosa. Marah itu kalau apa ya, untuk hal-hal yang kemudian menyakiti orang lain, menyakiti orang lain, disitulah kebatasan. Manusia punya keterbatasan dalam hal emosi, maka nanti inilah yang perlu dikelola. Kalau dalam bahasa kedua inilah saling manusia, mengelola supaya apa itu bisa tetap terjaga stabil, lalu bisa hidup baik, damai, itu yang kita lakukan. Tapi ada batasnya, itu tidak apa-apa. Nanti ada kesempatan untuk memperbaiki diri, tidak masalah, ada pemahaman dosa. Disitulah orang diajar kembali untuk kembali ke jalan yang seharusnya. Jadi Bapak Ibu, latar belakang dari Injil adalah itu. Tubuh yang seharusnya digunakan untuk hal yang baik, sekarang bergeser karena tubuh akhirnya menjadi bukan rahmat tetapi untuk bagi orang. Karena apa? Karena dia sendiri. Ya, bisa dipahami. Oke. Sekarang menjadi jelas dari bacaan yang pertama, bagaimana tubuh itu dikelola dengan baik. Yesus tidak menghilangkan 10 perintah Allah di dalam. Ya, dilengkapi oleh Yesus. Dalam bacaan yang pertama, kita tadi mendengar ada hal-hal yang penting. Karena tubuh itu nanti dikelola dan bentuknya itu pasti berurusan dengan orang. Ya, urusan orang yang pertama adalah hubungan saya dengan Allah. Itu yang pertama. Kalau semakin dekat, itu semakin baik. Lalu yang kedua, orang yang paling dekat dengan Allah adalah siapa? Orang tua. Kenapa orang tua dekat dengan Allah? Karena mereka yang mengajarkan untuk pertama kali yang baik dan yang tidak baik. Guru pertama untuk anak-anak adalah orang tua. Maka di situ dikatakan hormatilah ayah ibumu. Ada anak-anak
Anda masih bermanfaat pada orang tua tidak? Ya, berbagi orang tua adalah mereka yang mengajarkan pada kalian yang itu pertama kali kebaikan. Maka bersyukur kita punya orang tua yang mengajarkan baik dan buruk, panggilan yang baik dan yang jahat. Terima kasih ada orang tua, banyak orang tua yang mengajarkan kebaikan kepada anak. Lalu berikutnya hal-hal yang lebih spesifik lagi, jangan malu. Kenapa? Karena kita itu milik Allah. Maka kalau orang memuji dia berlawan langsung Allah. Hukumannya sabar. Jangan pernah menunggu. Lalu jangan bersinar. Nanti soal setiap orang kan punya jalan hidup yang baik, yang jadi imam, jadi biarawati, hidup berkeluarga. Kalau hidup berkeluarga yang setia maka pasangan betul. Kalau pasangan saya itu satu kurang, nggak bisa. Gereja itu mengajarkan pasangan yang satu, tapi bosan rokok, jangan bosan. Justru yang satu itu adalah mutiara yang dia datang. Rawatlah, cintailah, rangkulah, peluklah jiwa pasangan sendiri, bukan pasangan orang. Jangan bersinar, karena pasangan adalah mutiara yang ditunjukkan Allah kepada. Berikut itu dia coba kita nanti akan dirasakan maaf. Kalau pasangan sudah tidak ada rasa kehinaan, maka kita dalam pasangan. Jangan bersaksi dusta terhadap sesama. Omongan Anda berbohong demi kebaikan, atau dalam bahasa Inggris disebut white lie, bahasa Inggris white lie. Kan berbohong untuk kebaikan boleh dong supaya istri tidak marah. Suami ya, kalau lebih baik ya apa? Minta maaf daripada minta izin untuk mobil. Nanti kalau sebaiknya diskusikan hal yang memang seharusnya didiskusikan untuk kebaikan keluarga. Jangan bohong. Mau apa namanya niatnya baik, bohong atau bohong ya sama nilainya bohong. Yang lain lagi jangan mengingini rumah sesamamu atau istrinya atau hamba sahayanya lembut atau gede. Ya. Tuhan sudah memberikan kepada kita aset untuk dikelola, maka kembangkan aset itu dan bersyukurlah atas apa yang dimiliki. Cemburu, iri hati itu adalah pintu masuk dosa. Kalau sudah ada kecemburuan, iri hati, lalu kita berusaha tidak sesuai dengan kapasitas kita, biasanya langsung jatuh pada kejahatan, korupsi, lalu hal yang baik lagi, ya apa namanya, lebih mengikuti kekuatan orang lain. Saya berusaha dengan jalan kejahatan. Ini tidak boleh. Lalu kita di masa-masa ini, terutama dalam konteks yang sekarang ini sudah dibuat dari dekalog atau seluruh kita, terutama untuk berusaha menggunakan tubuh itu untuk kita dan kita. Ini adalah salib. Ya, salib bukan Tuhan, salib itu bukan sekedar karena kita mungkin ya, tapi salib itu adalah hubungan yang horizontal terhadap kita. Buat kita lakukan alat tadi, kalau dekat dengan alat yang apa dalam kedekatan dengan sesama, dekat dengan alat harus apa dalam kedekatan dengan sesama. Itulah salib dan itulah yang kita bawa dalam hidup dan itulah perjuangan kita supaya apa? Supaya tubuh yang berada ini dikembalikan demi kebaikan. Setiap orang punya tanggung jawab yang berbeda, yang harus membuat keputusan pimpinan, manajer dan lain-lain berusaha untuk membuat keputusan yang benar dan baik. Yang diberi aturan sebagai pekerja dan swasta
berjalan sesuai dengan kebaikan, yang tidak bekerja tetapi mendukung karya-karya pasangannya, berusaha berdoa, berbuat baik, dan mencoba setiap orang dipanggil untuk kebaikan. Semoga di masa panas ini kita bisa menggunakan tubuh kita semakin baik. Nanti kalau merasa saya belum bisa menggunakan tubuh dengan baik, saya melakukan dosa, nanti ada saatnya untuk menahan dosa, dan dengan demikian kita menjadi tenang, beban kita menjadi ringan, dan kita bisa kembali sebagai manusia baru melakukan hal yang baik. Kemudian pada Bapa dan Roh Kudus. Bapak Ibu, sekarang marilah kita berdiri, angkat dalamnya. Aku percaya adalah saudara-saudari terkasih, Allah Bapa yang Maha Baik berkenan tinggal bersama kita dalam baiknya yang kudus, yakni Tuhan kita Yesus Kristus, yang berkenan memberikan dirinya bagi keselamatan kita. Oleh karena kasih-Nya yang teramat agung itu, marilah kita berdoa kepada-Nya. Bagi paus, para uskup dan para imam, semoga Allah Bapa Maha Kudus berkenan mendampingi dan meneguhkan para pejabat gereja, sehingga mereka menjadi teladan bagi umat dalam menghayati perintah-perintah Allah, serta menjadi bukti bahwa cinta kasih Allah dan sesama adalah perintah yang tertinggi. Marilah kita memohon. Bagi gereja-gereja yang sedang berkembang, semoga Allah Bapa yang Maha Baik membimbing gereja-gereja yang sedang berkembang agar menemukan jalan menuju keadilan dan kedamaian, serta merasa didukung oleh persaudaraan antar bangsa. Marilah kita memohon. Bagi para bapa dan para ibu, semoga Allah Bapa yang Maha Pengasih berkenan mendampingi para bapa dan para ibu dalam mendidik anak-anak, sehingga mereka selalu berjuang untuk mendekatkan anak-anaknya pada Kristus dengan sabar, tekun, dan penuh perhatian. Marilah kita memohon. Bagi diri kita, semoga Bapa memberkati kita semua, sehingga selalu menghayati kehadiran Kristus di dalam diri kita masing-masing dan di tengah-tengah umat. Marilah kita memohon. Allah Bapa kami telah mengutus putra-Mu untuk menunjukkan jalan hidup sejati. Ajarilah kami menuju teladannya dengan lurus dan benar, dengan pengajaran Kristus Tuhan kami. Oh
Doalah saudara-saudari supaya persembahan dan persembahan berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa di surga, terimalah persembahan kami ini dan bukalah hati kami untuk menerima kehadiran Kamu yang akan menghancurkan manusia lama kami dan menghadirkan hidup yang baru, sebab Dia Tuhan dan antara kami. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan kita. Sungguh patah dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan besar. Melalui Al-Quran, Engkau menghendaki kami mengucap syukur kepadamu, supaya hati kami melalui dosa ini dilembutkan dari kesombongan dan dimampukan untuk mengenal dan memperkenalkan hatimu dengan memberi makanan kepada mereka yang berkekurangan. Sebab itu, bersama para malaikat yang tak terbilang jumlahnya, kami sesuara memuji dan memuliakan Engkau dengan bernyanyi. Sumber segala keputusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan kejujuran Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah zaman Dia mengambil nyala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan berkata." Agunglah misteri iman kita.
Kami mengenalkan Bapa dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada Bapa roti kehidupan dan jalan keselamatan. Kami bersyukur sebab kami maknanya yang benar dan berbakti kepada-Nya. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihibur menjadi satu umat dan Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja yang tersebar di seluruh bumi, agar Kau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan usul kami Antonius serta semua teman-teman. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan terakhir, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kebaikan dan berikan mereka dalam cahaya kepada. Kami mohon kasih dan kami semua dan kami menerima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Pralamanya Saudara, Santa Yosef yang lainnya, para rasul dan semua orang kudus pada masa yang hidupnya berkenan kepada. Semoga kami pun berdoa perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra. Dengan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat sisa dan seluruh pelajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa di surga, dimuliakan namamu, jangan memperhitungkan dosa, tetapi perhatikan firman gereja dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak Engkau yang hidup dan berada sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu.
Biarlah anak Allah, biarlah dia yang menghapus dosa segala. Berbagailah saudara-saudari yang diundang bekerja Tuhan anak domba. Semoga Tuhan Kristus yang akan kita sampai membawa kita pada keselamatan. Umat yang diperbolehkan menerima komuni adalah yang sudah dibaptis secara katolik dan yang sudah menerima komuni pertama serta tidak mengenal secara katolik hukum gereja.
Kami bersyukur atas sahabat ini. Semoga Santa Sutra ini menemukan harapan kami akan bumi baru, di mana semua saja dihancurkan berkat jasa Yesus Kristus dan diganti dengan tegaknya keadilan, kedamaian, kejujuran, dan cinta kasih. Sebab Dia Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Koreksi untuk pembaptisan bagi bulan Maret akan dilaksanakan hari Sabtu tanggal 9 Maret pukul 17 bertempat di aula atas gereja. Pembaptisan bayi akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 10 Maret bertempat di Sabtu. Bagi orang tua atau bagi orang dibaptis untuk segera menghubungkan formulir pendaftaran pertanian tahun Kesehatan Rocky bekerjasama dengan TNI mengadakan aksi kelembagaan yang akan dilaksanakan pada hari ini tanggal 17 Maret 2024 waktu pukul 8.45 setelah bisa bertempat di aula bawah. Pengajaran yang sudah mempunyai bawah dan yang itu berbawah itu terlibat perjumpaan darah. Sekian pengumuman. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua yang membantu ibadah kita ini sehingga berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih untuk pimpinan, terima kasih untuk asisten imam, terima kasih untuk rektoris, terima kasih juga untuk pemasmur, terima kasih juga untuk para pemimpin dan pemerintah, juga untuk ada air. Beras. Nah, jadi terima kasih untuk kelompok KUR. Semoga selalu semangat seperti memberi kita semangat untuk ibadah kita kali ini. Ada yang mencoba? Ada. Ya, baik. Terima kasih untuk pelayanan, untuk bantuan di dalam pelayanan hari ini, dan terima kasih untuk kita semua. Semoga tubuh kita yang diciptakan baik adanya kita kembalikan dalam bentuk kebaikan apapun itu, meskipun kecil tetap itu sesuatu yang luar biasa. Oke, baiklah, mari kita menyempurnakan perayaan hari ini dengan memohon berkat. Tuhan bersamamu. Semoga Yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari pergilah, misa sudah selesai. Yeah.